warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi tanpa ragu yang membahas tentang bahasa asli Al-Qur'an, bukan bahasa Arab. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Kita sering melihat ada yang bangga karena hafal Al-Quran dalam bahasa Arab. Bagi mereka, yang disebut kitab suci adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Sedangkan, terjemahan Al-Quran yang tidak berbahasa Arab tidak dianggap kitab suci. Karena menurut mereka, terjemahan bisa menimbulkan distorsi atau perubahan makna dari makna sesungguhnya dalam bahasa asli, dan juga tidak mengungkapkan seluruh makna yang terkandung di dalam bahasa aslinya. Oleh karena itu, mereka wajib mempelajari bahasa Arab dan menghafal Al-Quran dalam bahasa Arab untuk menjaga keaslian kitab suci di dalam bahasa aslinya. Mereka mengklaim bahwa supaya 100% memahami Al-Quran, seseorang harus memahaminya dalam bahasa Arab. Tetapi, kenyataannya, tidak ada satu orang muslim pun yang 100% memahami Al-Quran, walaupun mereka adalah ulama dan orang Arab asli yang paling pandai bahasa Arab. Ketika seseorang sudah menghafal Al-Quran dalam bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, tetapi tetap tidak mengerti, dan tidak menemukan satu orang pun yang mengerti, mereka mencari alasan dengan berkata, "Ya, harap maklum, kita manusia mempunyai keterbatasan dalam memahami wahyu Tuhan." Bagi saya, apa yang mereka lakukan itu bagus-bagus aja. Tetapi, ada satu masalah. Masalahnya adalah, bahasa asli Al-Quran bukan bahasa Arab. Al-Quran adalah salinan sumber dari bahasa lain yang diarabkan, yang diperkirakan mengisi sekitar 85% dari seluruh isi Al-Quran. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Aram atau bahasa Suriah. Dan kita akan membahas 3 contoh berupa 3 surah pendek yang maknanya membingungkan para ulama karena mereka mencari maknanya di dalam bahasa Arab, tetapi tidak ketemu. Namun, kita akan mengerti dengan jelas jika kita mencari maknanya di dalam bahasa Suriah. Jadi, kita bukan membahas 3 kata, tetapi 3 surah pendek, yaitu surah 108, 111, dan 112. Kenapa 3 surah pendek? Supaya kita bisa melihat dengan jelas bahwa ini bukan hanya kebetulan. Kenapa gak surah panjang? Karena jika bahas surah panjang, videonya akan menjadi terlalu panjang. 3 surah pendek seharusnya sudah cukup untuk meyakinkan teman-teman bahwa Al-Quran hanya karya ciptaan manusia yang disalin, diklaim, dan dikultuskan oleh manusia yang lain sebagai karya ciptaan Tuhan. Bahasa Arab sudah ada sebagai salah satu dialek atau cabang dari bahasa Semitik. Tetapi, aksara Arab baru muncul sesaat sebelum adanya Al-Quran. Aksara Arab ini menjadi standar dan dikembangkan setelah adanya Al-Quran. Kita bisa melihat pengembangan aksara Arab pada peninggalan naskah-naskah asli Al-Quran itu sendiri. Buktinya adalah tidak adanya titik dan vokal pada naskah-naskah asli Al-Quran yang paling awal. Titik dan vokal dikembangkan dan ditambahkan karena mereka menemukan masalah dalam membaca tulisan Arab. Menurut sejarah Islam sendiri, Al-Quran distandarisasi oleh Utsman dalam dialek Quraisy. Sehingga, seharusnya hanya ada satu versi atau satu qiraat Al-Quran bahasa Arab di seluruh dunia. Tetapi, kenyataannya ada lebih dari 30 versi Al-Quran berbahasa Arab pada saat ini. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa sebagian isi Al-Quran sebenarnya adalah karya-karya berbahasa Suriah yang disalin di dalam aksara Arab. Mereka yang mendapatkan salinan dalam aksara Arab itu berusaha memahaminya dalam bahasa Arab karena mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya bahasa Suriah. Ini menimbulkan distorsi atau perubahan makna dalam memahami Al-Quran karena mereka tidak mengerti bahasa Suriah. Sekarang ini, ada beberapa cendekiawan yang sudah sadar bahwa Al-Quran sebenarnya adalah karya sastra berbahasa Suriah, dan mereka sudah mulai merekonstruksi Al-Quran kembali ke bahasa Suriah.
Di antaranya, Profesor Gabriel Sauma dalam buku The Aramaic Language of the Quran dan Christopher Lusenberg dalam buku The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Di dalam bukunya, Christopher Lusenberg mengajarkan beberapa langkah untuk memahami kata-kata yang sulit dimengerti di dalam Al-Quran. Intinya, yang pertama adalah melihat tafsir Al-Tabari, lalu cari maknanya di dalam kamus bahasa Arab. Jika tidak menemukan makna yang masuk akal, cari akar katanya, lalu cari maknanya di dalam bahasa Suriah. Nah, kita akan melihat 3 contoh surah pendek yang sudah dikembalikan maknanya ke dalam bahasa Suriah. Yang pertama adalah surah 108, surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kata pertama yang aneh di sini adalah kata kautar. Kata kautar tidak punya arti di dalam bahasa Arab, tetapi di dalam bahasa Suriah, kautar berarti penantian. Kata aneh yang kedua adalah kata anhar. Kata anhar ini sebenarnya berarti memancung di dalam bahasa Arab, tetapi ditafsirkan menjadi berkurban. Kata yang tepat di dalam bahasa Suriah adalah kata anjar yang berarti bertekun atau gigih. Kata aneh yang ketiga adalah kata al-abtar. Kata batara di dalam bahasa Suriah berarti terbelah atau terpotong jadi 2. Nah, yang di kiri ini adalah makna surah 108 dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh LPMQ dari bahasa Arab. Dan yang kanan adalah makna surah 108 dalam bahasa Indonesia dari bahasa Suriah. Silakan teman-teman menilai sendiri makna yang mana yang lebih cocok. Yang dari bahasa Arab menjadi, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya, orang yang membencimu, dialah yang terputus. Dari satu kalimat ke kalimat yang lain, tidak nyambung. Sehingga, harus diselipkan tanda kurung, menjadi, sesungguhnya, kami telah memberimu, dalam kurung Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya, orang yang membencimu, dialah yang terputus, dalam kurung dari rahmat Allah. Sedangkan, makna yang dari bahasa Suriah menjadi, kami telah memberimu penantian. Maka, berdoalah kepada Tuhanmu, dan bertekunlah. Karena, pembencimu akan terbelah menjadi 2. Jadi, kamu tidak perlu sisipan tanda kurung untuk mengerti. Ayat ini bukan tentang Muhammad, dan bukan tentang kurban. Ini hanya instruksi sederhana bagi pembaca untuk bertekun dalam berdoa karena ada masa penantian. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Tanpa Ragi, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat-sangat terlihat ketidakpahaman si TR ini dan minimnya ilmu yang dimiliki dalam mengklaim bahwa bahasa Arab bukanlah bahasa asli Al-Quran. Baik, mari kita ulas. Ketika Tanpa Ragi mengatakan bahwa 85% bahasa yang digunakan oleh Al-Quran sebenarnya adalah bahasa Aram atau Syria, ini sebenarnya pernyataan keliru. Karena walaupun mereka serumpun atau masuk ke dalam bahasa Semit, itu bukan berarti sama. Kenapa dikatakan sebagai bahasa Semit? Karena kata Semit berasal dari bahasa Latin Semita atau Sem, yang berarti Sam atau Sem atau Syam. Sam adalah salah satu dari 3 anak Nabi Nuh. Kata Semit dalam bahasa Latin disebut Semiticus dan dalam bahasa Inggris disebut Semitic. Digunakan sebagai nama rumpun bahasa sejak tahun 1813. Dalam artian bahasa yang serumpun ini berasal dari satu induk yang sama atau satu keturunan. Nah, sekarang saya tanya dulu kepada Tanpa Ragi, apakah serumpun itu berarti sama persis? Kan tidak. Inilah yang tidak dipahami oleh Tanpa Ragi, sehingga mengklaim bahwa sebenarnya bahasa Al-Quran yang asli adalah bahasa Aramaik. Saya kasih Anda analogi sederhana untuk memahami penjelasan saya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia ini serumpun tapi berbeda. Contoh, awak. Awak dalam bahasa Melayu Malaysia berarti kamu. Sedangkan menurut orang Medan dan Padang, kata awak berarti aku. Contoh lainnya, bersetubuh dengan bumi. Dalam makna atau pengertian bahasa Indonesia, walaupun ada kata bersetubuh dengan bumi, ini memang ada dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak menyebutkan seperti itu, melainkan disebutkan dengan tiarap atau merayap. Jika orang Malaysia menyebut kata tiarap, maka mereka menyebut dengan bersetubuh dengan bumi. Contoh lagi, rumah sakit bersalin. Dalam bahasa Malaysia disebut hospital korban lelaki. Toilet dalam bahasa Malaysia disebut bilik merenung. Lagi-lagi serumpun, tapi berbeda. Begitu pula yang disebutkan oleh si TR dalam contoh 3 surat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Menurut si TR, kata kautsar berasal dari bahasa Suriah yang berarti penantian. Sedangkan dalam bahasa Arab tidak diketahui makna atau artinya.
Nah, kekeliruan TR di sini menyebut Kautsar dengan Kautar, bukan Kautar bro, tapi Kausar. Kausar dalam bahasa Arab memiliki arti atau makna nikmat yang banyak. Begitu pula kalimat selanjutnya, Fishalli li rabbika wanhar. Menurut si TR, kata anhar dalam bahasa Arab memiliki arti memancung atau berkorban. Sedangkan dalam bahasa Suriah artinya bertekun. Bro tanpa ragi, sebenarnya di situ bukan kata anhar tapi wanhar. Ketika kata wanhar memiliki arti berkurban, tentu kata berkurban ini harus ditafsirkan sesuai dengan metode atau kaidahnya agar paham maksud kata berkurban di situ. Salah satu kitab tafsir yang termasuk dalam kategori Bil Matsur adalah tafsir Ibnu Katsir. Di dalam kitab Ibnu Katsir ada beberapa versi mengenai penjelasan tafsir dari kata wanhar dalam surah Al-Kautsar ini. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Atho, Mujahid, Ikrimah, dan Hasan, bahwanya yang dimaksud pada kata ini adalah kurban hewan, sembelihan seperti sapi, unta, atau kambing. Lalu Qatadah menambahkan bahwa anjuran berkurban karena Allah inilah yang membedakan antara orang Islam dan kaum kafir, karena kaum kafir pada masa itu menyembelih hewan dengan bukan atas nama Allah. Kata berikutnya, inna syani akahuwal abtar. Menurut si TR, kata al-abtar yang memiliki arti dalam bahasa Arab amputasi, kalau dalam bahasa Suriah berarti belah. Makna abtar berarti terputus dari kebaikan. Ketika memakai awalan huwal abtar, maka maknanya menjadi dialah yang terputus, bukan tidak punya anak laki. Jadi, jangan diartikan secara instan, karena akan membuat Anda nyungsep sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan definisi abtar versi berbeda, dan justru yang jadi pilihan yaitu orang yang terputus dari kebaikan. Dalam kasus ini, Allah seakan ingin mengubah opini negatif tentang tidak punya anak laki-laki sebagai kehinaan yang selama ini sudah terlanjur menyebar di masyarakat jahiliyah. Dan Allah beri pengertian abtar yang baru dan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kesimpulannya, abtar berarti terputus dari kebaikan, bukan tidak punya anak laki. Sehingga Al-Ashi bin Wa'il yang kafir dan tidak mau masuk Islam itu disebut abtar, bukan karena tidak punya anak laki, tapi karena dia terputus dari kebenaran. Nah, di sini saya hanya mengambil contoh satu surat saja yang disebutkan oleh TR ya, karena kalau dijelaskan semuanya durasi akan terlalu panjang. Makanya di awal telah saya jelaskan bahwa serumpun itu bukan berarti sama, bukan berarti ada kemiripan dalam segi kata, maka makna atau arti juga sama. Inilah klaim yang keliru. Mengenai sumber yang dibawa oleh tanpa ragi, yaitu Christoph Luxenberg dengan karyanya berjudul The Syro-Aramaic Reading of the Quran, tidak bisa Anda jadikan tolak ukur. Karena, seperti orientalis lain, Luxenberg mempertanyakan motivasi Utsman mengkodifikasi Al-Quran. Ia mengira bahwa Al-Quran yang dimusnahkan dengan mushaf Utsmani yang beredar sekarang ini berbeda. Ini sangat tidak benar, mengingat proses kodifikasi pada masa Utsman dilakukan dengan sangat terbuka, dan Al-Quran selalu diingat dan dihafal oleh jutaan orang. Jadi tidak mungkin ada perbedaan dalam Al-Quran. Ada, setiap kekurangan atau kesalahan dalam Al-Quran pasti dengan segera diketahui dan diperbaiki. Nah, dalam kajiannya ini, Christoph Luxenberg menyatakan beberapa pemikirannya yang mana baik dari kalangan orientalis sendiri maupun orang muslim khususnya, menyanggah hasil pemikiran semantiknya terhadap Al-Quran. Luxenberg menyatakan bahwa syariat yang ada dalam Al-Quran merupakan jiplakan dari Yahudi dan Nasrani. Pemikirannya yang seperti ini tentu merupakan suatu bentuk gagasan dengan pendapat orientalis lainnya, dengan pemikirannya tersebut yang mana berlawanan dengan hasil pemikiran tokoh orientalis lainnya, dan pemikiran mereka merupakan sanggahan bagi Christoph, seperti Dr. Taylor, salah satu tokoh orientalis dari Jenewa, yang berpendapat bahwa Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Di dalamnya tidak saling bertentangan. Al-Quran mempunyai sanad, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dari hafal-hafalnya
bahwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dari Adian Husaini. Adian memperkuat pendapatnya dengan menyebutkan beberapa analisis menurut beberapa tokoh buku Christoph di jurnal Hugoye, Journal of Syriac Studies, Robert R. Phoenix Jr. dan Corneli B. Horn dari University of St. Thomas mencatat metode kajian filologi yang dilakukan Christoph terhadap Al-Quran. Menurut mereka, setiap studi ilmiah Al-Quran di masa depan harus mempertimbangkan metode ini. Bahkan jika para sarjana tidak setuju dengan kesimpulannya, metode filologisnya kuat. Adian juga berpendapat bahwa apapun metodenya, kesimpulan kajiannya ini sebenarnya sama atau tidak jauh berbeda dengan para orientalis dan misionaris Kristen yang juga melakukan kajian yang serupa terhadap Al-Quran. Intinya, mereka menggugat Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Al-Quran itu suci, bebas dari kesalahan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Christoph telah keliru dalam kajiannya. Letak kekeliruannya juga terdapat pada kesimpulannya, yaitu tentang qiraat dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa bahasa Arab pada waktu itu belum mantap dan belum dipakai untuk bahasa tulis. Dan kitab gundul pada saat itu menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan qiraat. Dari sini kekeliruannya sangatlah jelas, karena dia menyamakan qiraat dengan rasem, yang pada dasarnya jika melihat kitab klasik, baik yang berkaitan dengan bahasa Arab secara umum, maupun yang ada pada kitab Ulumul Quran, akan ditemukan bahwa tulisan Arab mengalami perkembangan sepanjang sejarah. Dia juga salah dalam memahami tulisan rasem Al-Quran. Ia menganggap bahwa perbedaan muncul karena tulisan gundul, tapi pada yang sebenarnya, variasi telah ada sebelum dikodifikasikannya Al-Quran. Bahkan rasem atau tulisan Al-Quran itu telah disepakati dan dibuat sedemikian rupa agar dapat mewakili dan dapat menampung berbagai macam bacaan yang diterima. Tokoh berikutnya Syamsuddin Arif memberikan sanggahan ilmiahnya terhadap teori Christoph yang menunjuk pada 3 asumsi keliru yang digunakannya. Pertama, Christoph mengira bahwa Al-Quran yang dibaca berdasarkan tulisannya, sehingga pembaca boleh melihatnya berspekulasi tentang suatu bacaan. Kedua, dia menganggap tulisan adalah segalanya dan tulisan sebagai patokan dan mengadu pada teks. Ketiga, dia menyatakan bahwa Al-Quran sama dengan kitab suci, di mana pembaca boleh mengubah dan mengotak-atik teks yang dibaca. Asumsi ketiga ini digunakannya sebagai pembuktian argumentasinya, tanpa membuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Nah, persoalan tentang tuduhannya, Al-Quran yang merupakan jiplakan dari orang non-muslim, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Ini terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 103 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini, Al-Quran, adalah dalam bahasa Arab yang jelas." Nah, jika diperhatikan, Al-Quran memang banyak menyerap istilah yang sama dengan istilah yang digunakan agama sebelumnya. Bahkan istilah dalam tradisi Quraisy, misalnya saum atau puasa, haji, dan lain-lain. Jika ditemukan banyak istilah atau terminologi dalam Al-Quran yang sama dengan istilah dalam Alkitab atau tradisi sebelum Islam, tidaklah berarti bahwa Al-Quran merupakan jiplakan dari kitab agama lain. Karena juga salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai parameter atau korektor terhadap penyimpangan kitab sebelumnya, yang banyak mengingatkan penyimpangan dan perubahan pada kitab para nabi. Maka kesimpulan Christoph mengenai asumsi ketiga itu bukan suatu hal yang bisa meruntuhkan kewibawaan Mushaf Utsmani yang memiliki kekuatan hujah yang kuat sebagai wahyu Allah. Ketiga asumsinya itu menunjukkan adanya ketidakobjektifan dengan optik. Ketika seseorang ingin mengkritik, tidak boleh ada peluang untuk membenci perasaan yang mempengaruhinya, apalagi dilandasi dengan egoisme dan kepentingan sendiri yang sering dijadikan segalanya menjadi bias atau tidak objektif. Nah, jadi Brotan Paragi, jika Anda menyinggung soal apakah wajib menghafal dan memahami Al-Quran,
Perlu dibedakan di sini bahwa para hafiz Al-Quran itu sebagai rantai pelestarian sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya." Disinilah letak pentingnya Al-Quran memiliki bahasa asli. Karena ketika seorang muslim awam tidak memahami sebuah ayat, maka perlu dikembalikan kepada bahasa aslinya sebagai patokan. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 3 yang berbunyi, "Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti." Jadi, Anda jangan mengcompare kitab Anda yang telah diterjemahkan dengan bahasa asli Al-Quran. Kalau mau mengcompare dengan bijak, terjemahan dengan terjemahan, karena kitab Anda sendiri tidak memakai bahasa asli. Coba Anda ke sekolah teologi Alkitab. Coba Anda tanyakan ayat Anda itu bahasa aslinya bagaimana dan suruh membacakannya. Sampai salto kiri kanan Anda tidak akan menemukan. Tapi coba Anda ke pondok pesantren, terus Anda tanyakan bahasa Arabnya sebuah ayat, maka Anda akan mendapatkan jawabannya, plus berbonus pemahaman ayat tersebut. Itulah bedanya keyakinan kita, bro. Harusnya Anda dan para kaum orientalis serta misionaris ini mengkaji Bible Anda sendiri yang tidak jelas bahasa yang digunakan, patokan atau rujukan ketika ada permasalahan dalam teks, maknanya, dan lain-lain. Dan yang memvalidasi kebenaran tafsiran ayat dalam kitab Anda, kredibilitasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Bukan malah mengkaji kitab suci keyakinan orang lain yang jelas-jelas telah terbukti, dan Anda justru minim ilmu pemahaman di situ, lantas mengklaim ini itu. Ini kan tindakan konyol yang membuat malu diri Anda dan keyakinan Anda sendiri. Nah, poin yang kita dapatkan pada konten kali ini ada beberapa. Di antaranya, bacaan dan hafalan Al-Quran dalam bahasa Arab yang dilakukan oleh umat Islam merupakan sunnah dan sebagai salah satu janji Allah untuk memelihara serta menjaga keotentikan Al-Quran. Berikutnya, jika dalam terjemahan suatu kitab suci terjadi perubahan atau terdistorsi perkembangan bahasa, maka umat Islam secara cepat akan mengetahui terjemahan dengan tepat. Bagaimana dengan kitabmu, Bro Tamparagi? Jika mau apple to apple, harusnya pembaca terjemahan di-compare dengan pembaca terjemahan. Pembaca bahasa asli, kalau umat Kristen ada ya, di-compare sama pembaca Al-Quran bahasa aslinya. Kalau pembaca terjemahan di-compare dengan pembaca bahasa asli, ini sangat kejauhan. Ajukan saja dari lembaga yang berkompeten di agamamu, yang kamu anggap berkompeten membaca bahasa asli Bible. Kita tes dan compare dengan santri di pondokan saja. Saya jamin TR akan pingsan menerima kenyataan pahit. Berikutnya, berapa persen umat Kristen yang hafal bahasa asli kitabnya atau setidaknya dapat membaca bahasa asli kitabnya? Bagaimana jika terjadi kesalahan terjemahan sedangkan sangat minim jemaat yang hafal kitabnya sendiri? Berikutnya, TR harus lebih banyak lagi belajar apa itu definisi serumpun dalam ilmu filologi, budaya, ilmu fonetik, dan lain sebagainya, agar Tuhan Anda tidak merasa sia-sia menciptakan apa yang ada dalam kepala Anda. Berikutnya, TR dengan segala upaya mengambil kursi sebagai peserta yang menuduh Al-Quran hanyalah mengadopsi dari berbagai literatur budaya manusia sebelumnya. Ini adalah kesalahan besar. Bagaimana dengan Bible? Bukan hanya meniru kitab sebelumnya, tetapi secara terang-terangan mencaplok Taurat sebagai bagian Bible, kemudian menggunakan pemahaman di luar dari pemahaman pemilik kitab itu sendiri. Ini sungguh tragis. Ibarat di dalam rumahnya sendiri kebocoran, tetapi genteng tetangga yang akan dihancurkan. Silahkan pemirsa menambahkan sendiri ya apa yang dapat disimpulkan dari konten kali ini. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, sehebat apapun pemikiran kafir bodoh, jika berbicara teologi, bagaikan HP yang hancur LCD-nya, nggak jelas, kelam, susah dipahami. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.